وشيوخها فضيلة الأستاذ الحاج مزين صبري كبار MPD الصولة فليتفضل مشكورا. Acara kelima, pengajian Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Maulid Nabi sebagai momentum menambah zikir dan mengaji, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzayyin Sobri KIA MPD As-Saulati. Pada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma damatil ardu was samawat. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nashir wahdahu ayyidna hadal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormati, kita cintai Ketua PHBI Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jajaran, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, ibu-ibu tiang, adik-adik, segenap jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan niki tiang pelunggung sami sehat walafiat. Sebab desak sehat atau kesehatan saktijan diisi Allah, pelunggung kadu, pelunggung kawin untuk mengaji, untuk meraih adik tiang pelunggung bau tetap enak tiba Allah Subhanahu wa taala. Tentu tatkala pelunggung tijan sehat isi Allah, pelunggung kadu sehat denika untuk enak perintah Allah, gawe perintah Allah, berarti pelunggung jemaah tatkala tuah bilin dunia aman dengan permasalahan pertanggungjawaban masalah kesehatan. Apabila pelunggung kesehatan dikekadu kawin untuk mendekatkan diri kepada Allah, gawe perintah Allah, hadiri pengajian, tentu jemaah setelah keliling dunia lah tempatnya akan nampak, tempatnya akan jelas apa yang tiang pelunggung sami lakukan pada kesempatan ini. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, yang kedua, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tiang pelunggung ngaraan Maulid Nabi lagu lupa tiba desi Nabi. Hendak tegawe perintah Allah lagu lupa tiba Allah. Itu yang sering ada pada diri tiang pelunggung sajari dengan beriman. Gawe dan perintah Allah sembahyang mulu lalu lupa tiba Allah sa perintah temulu sa perintah sembahyang. Pelunggung terima nikmat Allah, dican bangkat isi Allah, dican rezeki isi Allah, ndak diingat nikmat Allah doang lalu lupa tiba Allah, ndak sampai marah nikah. Berbentan ingat isi, berbentan ingat Allah Ta'ala isi rezeki satijan isi Allah, tentu dekadu, tentu dekawin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita kadu, tekadu, dekawin untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah,
mendak rezeki sak dican isi Allah ia isi dekadu kawe untuk hanya perintah hawa dan nafsu luar. Nauzubillah. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pada pengajian Maulid niki tiang pelunggung sami diajak oleh para santri-santriwati, diajak oleh para pemuda-pemudi agar tiang pelunggung menjadi orang yang mengaji, menjadi orang yang selalu ingat ilahi, ingat Allah Subhanahu wa taala. Saran pengajian, baik pengajian maulid, pengajian mingguan, apapun nama pengajian nike, semuanya adalah warisan Nabi. Wajib tiap pelunggung sami pelihara, jaga, majukan dan teruskan. Pengajian seperti ini maupun pengajian-pengajian di tempat yang lain, di majelis-majelis yang lain, warisan Nabi, bukan warisan Jokowi, bukan warisan kiai, bukan warisan tuan guru, tidak, tapi ini warisan Nabi yang diteruskan oleh para ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Saya milih warisi warisan Nabi. Caranya adalah hadir di warisan Nabi, yaitu pengajian-pengajian seperti madrasah, seperti pondok pesantren, seperti halakoh-halakoh atau majelis-majelis taklim. Semuanya ini warisan Nabi. Bukan warisan ulama, tapi warisan Nabi. Saya terusan warisan Nabi. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Ialah ulama sawarisin ilmu para Nabi. Ulama sawarisi warisan deside Nabi. Di antaranya majelis pengajian, di antaranya pengajian Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Sakre tentu yang dikenal adalah Nini Tuan Guru Zainal Abidin. Sampai makin pengajiannya masih alhamdulillah. Karena beliau seorang tuan guru, karena beliau seorang alim, karena beliau dengan sealim, dengan ngerti agama, paham agama, sekolah ke Mekah Al-Mukarramah, Masya Allah, oleh ke Indonesia, oleh tipak sakre, ialah tena pelunggung ni warisan Nabi, tena pelunggung ngaji. Jawab pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah bahwa yang namanya mengaji seperti ini, baik pengajian Maulid, pengajian Mi'raj, pengajian mingguan, pengajian Nabi pun namanya pengajian arisan, lui aran pengajian makin selaku nike warisan Nabi yang tiap pelunggung sami wajib jaga, wajib pelihara dan wajib hadiri karena hukumnya fardu ain. Ngaraan pengajian, hadiri pengajian hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Dengan fardu ain, ibu-ibu selaku lelaki bini wajib hadir, wajib tegawe. Jika namanya fardu ain ditebau perwakilan, ia dengan fardu ain. Sembahyang 5 waktu fardu ain ditebau perwakilan. Puasa Ramadan fardu ain ditebau perwakilan. Zakat fitrah, zakat harta benda fardu ain ditebau perwakilan. Wudu fardu ain ditebau perwakilan. Haji umrah fardu ain ditebau perwakilan. Sampailah ngaji seperti niki, ngaraan majelis pengajian, hadiri majelis pengajian, bangun pondok pesantren atau
juga fardu ain. Lain lamun belayat fardu kifayah, lamun belayat itu para adik-adik. Misal mungkin arah tinggal di masjid tua, selalu bersajari sembahyang Pak Apek doang kaje katus kaje RT kaje telu selainnya rumah ku doang tidak apa-apa, tidak berdosa belum bau kewakilan namun fardu kifayahnya. Selain silahkan sibuk dengan makunya, yang lain silahkan traktor, silahkan nambah. Cukup Pak Apek, Pak Semen, kaji Pak RT, kaji Pak Kadus, di tempat lalu layak cukup, yang lain bebas dari kewajiban. Jika namanya fardu kifayah. Sembahyang jenazah andai dua dengan imam makmum, kebebasan kelompok selain bebas. Jika namanya fardu kifayah. Jawab salam fardu kifayah. Yang bersalam, yang menjawab kajian dua jawab, selain tidak milih menjawab. Bagaimana? Selain bebas kewajiban, karena mewakili isi dua dengan jawab salam. Ini namanya fardu kifayah. Ini jelas ini perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Lamun fardu kifayah bau kewakilan, lamun fardu ain dan bau kewakilan. Selaku wajib laki bini linsir bajak wajib searah naraan hadiri pengajian itu. Nah itulah bahwa kelompok-kelompok yang hadir mungkin berarti belum sedang menunaikan, sedang negawe, nyengkan negawe kewajiban terjadi dengan beriman. Dan bisa diwakili yang namanya ngaji ini selaku kewajiban isi Allah, selaku kewajiban isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui pengajian nikilah yang peluang sami akan mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal diri sebagai hamba Allah, tahu dan tugas-tugas kewajiban terjadi panjang Allah, cara-cara usaha-usaha agar selamat lekan dunia sampai akhirat, masuk surga dengan hisab, aman dengan neraka. Tahu depetan usaha yang belum sami adalah carilah di tempat yang namanya pengajian atau majelis taklim atau majelis dakwah dan lain sebagainya. Pengajian maulid yang belum sami gawe mungkin kapan akan terlihat hikmahnya, kapan belum akan petik samarah atau buahnya. Pengajian sabut gawe mungkin tahu daidah baru daik manfaat, rasa manfaatnya adalah jemaah setelah dibelin dunia, setelah termati, setelah dibelin dunia. Apabila ketemu kubur jemaah kepenggitan, nampak jelas manfaat pengajian maulid yang tiap kelompok sami lakukan pada kesempatan ini. Sehingga selaku dengan beriman, selaku dengan samate apabila tamu kubur, sepertama kali peta adalah Nabi, bukan orang tua, bukan guru, bukan pejabat, bukan Pak Bupati, bukan Pak Jokowi, bukan Pak Dewan paling dulu pindah lemak tak kala buat tamu kubur. Gitu. Tak kala tamu kubur, saya pertama kali peta di jemaah Nabi diiringi, dikawal oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Ia kawal di sini Nabi peta dengan satamu hidup dalam kubur. Apabila kelompok jemaah terpeta isi di sini Nabi, wajah pelonggong, muan pelonggong, muka pelonggong dilihat oleh Nabi jemaah. Tatkala terbuai muan isi Nabi,
tatkala terpedasan muka pelongkong isi Nabi, di sana akan jelas nampak meye muka-muka mual-mual dengan sagiran maraan maulid, kanca sandi wah maraan maulid atau sandi ngangguan maulid. Ni buka dengan uang ni giran maulid aman. Karena pelurung giran maulid. Ni muka giran ni giran maraan maulid ni keruan tahun. Ni muka ni ja wah ngaraan maulid, wah ni ngaraan maulid. Papa nyari maku ngaraan maulid, rugi maku ni ngaraan maulid, nanti menjadi pertimbangan. Mele-mele ni ngaraan maulid. Dari itulah makanya pelongkong sering diceritakan cerita daripada Abu Lahab. Abu Lahab mau syafaat, mau keringanan siksa leman Allah Ta'ala elok jelu Senin. Modalnya senang, bahagia, Nabi termaulid elok bawun dunia. Iza kana hadha kafiran qad jaa zammu wa tabbat yadahu bil jahim mukhallada. Saran Abu Lahab mukhallad, kekal abadi di neraka gara-gara kafiran, gara-gara dia jari dengan beriman, gara-gara dia sadu oleh Allah, dia percaya di Presiden Nabi jari utusan Allah. Itulah sebabnya Abu Lahab mukhallada, kekal abadi di neraka. Sekalipun Abu Lahab dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran, kekal abadi di neraka karena menghalangi perjuangan Allah maupun perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada Abi Lahab, dikutuk Abu Lahab. Sekalipun seperti ini keadaannya Abu Lahab, dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran mukhalladan, kekal abadi di neraka. Tapi udiya annahu yaumal isnaini daiman, khusus ini jelu Senin doang mau keringanan siksa leman Allah Ta'ala. Nabi sebabnya yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, modal modalnya satu, hanya gembira, hanya bahagia, senang Nabi terlahir elok bangun dunia. Dia beriman, dia dua sembahyang, dia dua baca serakal, dia dua baca selawat, lagu mau keringanan siksa elok jelu Senin doang karena senang bahagia Abu Lahab Nabi lahir tujuh bangun dunia. Akan Abu Lahab hanya jelu Senin doang tahun mau keringanan siksa leman Allah karena Nabi lahir jelu Senin. Cerita Abu Lahab, oh Abdullah, oh Aminah lahir bijen mamu. Cerita dari Suwaibah budaknya. Budaknya yang namanya Suwaibah nikah menceritakan bosnya Abu Lahab kelahiran Mesir Nabi jelu Senin. Sebabnya nikah Yesin senang lalu bahagia lalu Abu Lahab. Modal senang pokok silam. Model-model bahagia Nabi lahir mau keringanan siksa. Fakaifa bil abdil ladzi qula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Segera tiang ulung sahjari dengan beriman, bilang waktu, bilang salat, bilang saat baca salawat, bilang bulan Rabiul Awal ngaraan pengajian maulid. Nek mau syafaat Nabi, nek mungkin justru tiang ulung samilah dengan sawajib mau syafaat pertolongan leman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila berpeluang kedua
pun dia menjawab, Allah karaan maulid malaikat. Iya dijawab lema. Insyaallah belum itulah makanya yang katakan tadi manfaat pengajian setiap lowong sami gawe makin niki, peringatan maulid Nabi yang tiap lowong sami selalu lakukan jemaah nekat tempuh pedas jelas manfaatnya niki. Piran yang buah delin dunia niki. Jamaah pengajian di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya acara-acara seperti ini, menghadiri pengajian maulid seperti ini akan jelas manfaatnya setelah terlilit dunia niki. Tentunya apabila acara seperti ini yang belum sami gawe atas dasar keimanan, atas dasar kecintaan kepada Nabi dan pengakuan diri sebagai umat Nabi, mustahil yang belum tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, tapi wajib hukumnya yang belum akan mendapatkan pertolongan lekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya sampai meninggalnya semuanya menjadi pengajian. Lekan lahir Nabi, lekan Nabi sugul, lekan tian inaan sampai tamu malik juk tian tanah, semuanya menjadi pengajian. Isi Al-Quran, isi hadis, isi kitab-kitab adalah diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, lekan baru lahir, lekan sugul, lekan tian inaan sampai tamu malik juk tian tanah, selaku dari pengajian. Tidak mungkin semuanya bisa diuraikan. Darah ulama mau ceritaan selalu. Karena banyaknya, karena luasnya pengajian, hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, fawaid-fawaid, faedah-faedah yang ada, hukum-hukum yang ada dari semenjak Nabi lahir, dari semenjak Nabi lesubur lekan tian inan sampai tamu malik duk tian tanah. Tidak ada orang yang bisa menguraikan semuanya. Contohnya, apabila tiang lomoh melahirkan bidadari, arak anak lahir, arak baik lahir, Nabi hukum yang disunnahkan Nabi. Pertama, al-azanu bil yumna wal iqamatu bil yusra. Kesunatan azanan bangan anak tadi le kentok kanan, kaje ikamahan ele kentok kiri. Wah damalan bapak-bapak. Adik buah apa-apa kedua seki anak apa seki anak apa ni lagu aneh lu anak aku putih selalu. Ya itulah alhasil apa namanya selaku tijan keistimewaan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harap tijan kelebihan ni tijan kekurangan bareng. Bapak peset ke anak, lewana keluhan makin alhamdulillah, alhamdulillah. Kullu ya apa namanya? Kullu syaksin maziyah kata ulama hikmah. Selaku dengan arah tijan kelebihan isi Allah Subhanahu wa taala. Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, guru besar dari Nini Tuan Guru Zainal Abidin. Guru yang paling hebat, guru besar yang paling besar, guru paling alim Tuan Guru Zainal adalah Bapak Maulana Syekh. Kalau di Mekah Al-Mukarramah ya ada Syekh Hasan Masak pada waktu itu, ada Syekh Nabi namanya Syekh Sayyid Amin Al-Qutubi, ada Syekh Salim Rahmatullah, ada ulama-ulama yang lain itu di Mekah. Tapi kalau di Lombok guru besar yang paling alim beliau adalah
Al-Mukarram Al-Maqurlah Bapak Maulana. Itulah guru besar beliau di Lombok. Kalau di Mekah ya banyak ulama-ulama yang ada di Mekah. Pada guru kaji Bapak Maulana juga Hasan Masa, Syekh Salim Rahmatullah, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Umar Majrid, Syekh Umar Hamdan, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Hasan Al-Yamani, kaji ulama-ulama salain termasuk guru beliau juga. Nah, jadi Al-Maqurlah Bapak Maulana Syekh, bapak-bapak, ibu-ibu menyangkap atau merari. Bila kali merari Bapak Maulana Syekh Pak Apen pintu kali menyangkap, pintu kali merari. Lagu darah dicara biji, cuma 2 biji enggak, 2 anak. Akan buat menyangkap Bapak Maulana Syekh seren luwe biji, seren luwe anak. Akan Bapak Maulana Syekh seren luwe anak karena kebanggaan Nabi lewat akhirat adalah ini mubahin bikasratil umam yaumal qiyamah. Sabu paling banggaan jemaah ini jelo kiamat adalah umat paling luwe. Nabi tidak bangga dengan umatnya yang banyak opennya, tidak. Nabi tidak bangga dengan umatnya yang banyak sawah ladangnya, tidak. Nabi tidak bangga kepada umatnya yang alim soleh, tidak. Lagu Nabi sabun banggaan lema adalah karena ia paling luwe anak. Apa yang umat jadi berminta luwe umat Nabi ya harus kuat-kuat ngana. Karena Mumbai ampun luwe umat Nabi lamun darah dengan milik anak, darah dengan milik pihak anak. Tak mungkin umat Nabi akan banyak lamun luwe dengan anak. Itulah sebabnya Bapak Maulana Syekh menyangkap merari kuat milik luwe biji. Kainan beliau milik 40 biji beliau. Adik nara kancing berjuang jemaah sebaran iman Islam melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Adik luwe kancing berjuang, adik luwe jari panjang Allah, luwe dengan lalu berjumat lirik zikir, luwe ngaji. Ia pun serai Bapak Maulana Syekh luwe biji, tapi ternyata beliau diberikan 2 orang, Rauhun, Raihanun. Nupun lain-lain lekan mau Umi Hajjah Siti Rauhun mau lekan sebinian Hajjah Jauhariyah Tanjung Kelanju. Hajjah Siti Raihanun mau lekan Hajjah Umi Hajjah Rahmatullah lekan Jengi. 2 bijian ada. Nah iya situ rasi Pak Apeng ngomong sekali kali ini. Nggak ada parat Pak Apeng dewah minyak iya dah kahawe. Lagu menu ia tadi janji si Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin sebabnya karena istrinya Pak Apeng ini dulu Saidah kan gak gawet lah miring Bapak Maulana Syekh. Miring ngaji Bapak Maulana Syekh mestri istrinya Pak Apen jadi bukan nyanyi, jadi bukan belagu, jadi baca wasiat renungan masa. Mungkin wallahu a'lam. Ini mungkin saja. Ini bukan rukun iman nih. Boleh belum percaya, boleh juga belum nggak percaya. Nggak apa-apa. Ini bukan rukun iman. Itu mungkin sebabnya Pak Apen masalah sekali anak ini, tapi diberi anak yang lebih banyak. Al-Waqurlah Bapak Maulana Syekh 2 biji Rahun Rehanun, tapi Masya Allah setelah muridnya yang banyak. Jadi selalu buktikan kemuliaan, selalu buktikan keistimewaan di sisi Allah. Kaji arah doa kekurangan searan jari manusia panjang Allah Ta'ala. Jadi ulama-ulama di Mekah ibu-ibu jarang yang punya penerus keturunan yang alim. Nabi sebabnya yang matur marahike agar pelukung tahu ini dua guru Zainal Abidin Sabran darah bijin alim beliau darah jadi penerus. Nggak pelukung aku berarti dimandi dulu bukan seperti itu. Nggak basih menurut mereka begitu. Dengan alim menondin kemilik ina amak bukan kemilik nenek. Saya Hasan Maksad sila.
jadi raja siasat bangsa. Dia jadi kurajan ulama di masuk di Mekah Al-Mukarramah namanya siasat al-Basar. Beliau darah bijian alim bapak ini. Arab bijian darah Syekh Ahmad Al-Masyar, bijian paling belik mamu. Isi kanan Syekh Hasan Al-Masyar, isi sere, isi belik Syekh Hasan Al-Masyar, ada bijian Syekh Ahmad niki jadi dengan alim. Jadi pengerti ngajah di Masjidil Haram, jadi pengerti ngajahan di madrasah salafiyah, jadi pengerti ngajahan di majelis-majelis beliau. Syekh Hasan Masyar ndik munas tiba Allah Ta'ala lamun nikmat nampak mual bijen, lamun nikmat kepanggitan mual bijen, muka bijen, kanya mukanya, wajahnya Bapak Maulana Sedeman munas ke Allah Ta'ala. Begitu cintanya kanannya kepada anaknya. Buat doa masih Hasan Masyar. Hadis caranya beliau, usaha beliau agar bijinya Syekh Ahmad menjadi orang alim, pengganti mengajar di Masjidil Haram maupun salatnya. Tapi sinak nyatanya tidak menjadi orang alim. Beliau menjadi orang yang kaya raya, menjadi pengusaha sukses di Mekah Al-Mukarramah. Sampai Syekh Hasan Masyar berkata, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yuridu. Sering disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh. Kalau belum tidak percaya, bisa tanya Ustaz Mujibur Rahman, namanya dari Kuat. Kenal belum? Atau niki Ustaz yang Pak Tuan namanya yang di tengah niki? Haji Ustaz Haji Azhar. Beliau lebih lama haji dengan dia di Bapak Maulana Syekh. Mesti pernah dengar. Ini kedua apa yang jadi SMA ke sekolah? Nyambung dia ke. Dan kampung lain jurusan luar biasa. Oke. Najamah mengajar jemaah tabligh maknanya maksud dia. Mereka kedua di Mekah. Saya duluan ulama paling hebat di Mekah. Ternyata di Budaya Bijar. Demikian juga ini Tuan Guru Zainal Abidin di Budaya Bijar. Tidak ada yang meneruskan perjuangan dan pengajian beliau. Belum kau jadi murid makin teruskan perjuangan beliau dengan cara hadiri pengajian maupun acara-acara seperti ini. Kewajiban kita ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikilah bahwa tatkala dijajari tiap lungguh jemaah lahir Nabi disunatkan tegawe tepat di jam ini. Mana ke? Kali selewat ke? Kali selewat ke? Kesunatan azankan di telinga kanan, iqamahkan di kentok kiri. Sunnah. Itu sunnah. Itulah maknanya yang mengatakan tadi, sajari pengajian adalah leman lahir Nabi sampai meninggalnya Nabi. Semua jadi pengajian. Menu endah tiap pelukung, kamu juk liang lahat, kamu juk dalam kubur. Menu endah disunatkan azankan di kentok kanan, kamatkan di kentok kiri. Sila pelukung serbinan dengan teluk mayu. Mesti terbangan Allah Akbar, kentok kanan lebar, kentok kiri kamat adik-adik. Ingat ya, namun mati inak lewat, mati paku lewat, kalian-kalianlah yang menjadi pengkambang lewat. Tapi ngebangnya kecil-kecil dek berteriak berkuih marata kembang lewat rasanya. Sekedar ada suara. Atau adiknya besok malah ada adiknya yang lahir, ibunya melahirkan, kakaknya melahirkan, silahkan bisa kalian menjadi muazzinnya. Sunnah di zaman pengajian. Kenapa disunahkan azan dan iqamah nikah? Lekan baru sugul leman dalam tian inan sampai tamu itu dalam tian tanah. Pertama adalah agan pertama kali mendengar adalah lafaz kalimat bacaan Allah. Tamu leman kanan Allah, tamu lekan kiri Allah. Tatkala leman kanan masuk ke latifatul qalbi, masuk ke nafsun natif.
tatkala tama leman kiri tama lapas Allah ujung hati kaca pikiran sehingga syarat ini hati adalah Allah, sehingga syarat ini pikiran adalah Allah. Ia hikmah kekamatan. Saya tanya adik-adik sekarang, apa yang ada di hati dan pikiranmu? Apa yang ada di hati kira-kira? Tak bisa menjawab. Apakah di hatimu apa-apa? Okey lah. Tatkala adik-adik sakit, tatkala pelongoh-pelongoh sakit, apa ada di hati dan pikiran? Mesti dokter. Lupa dia pelongoh kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan berzikir. Yang berzikir, zikir artinya ingat saya, ingat Allah, piran ingat Allah dalam segala derap langkah kaki. Nabi sade boya, Nabi sade serminan, hakikatnya ingat Allah. Pelongoh serminan biji pelongoh, ingat saya icat biji Allah, ada ingat tiba Allah. Pelongoh anak bangkat, pelongoh tipa open, saya icat bangkat, saya icat rezeki sipia open Allah, ada ingat Allah. Pelongoh telur nasi, pelongoh enam nasi, saya pia air Allah, saya icat nasi Allah. Tak ada pelongoh bisa buat air, darat yang pelongoh tahu pia air sedetik, tak mampu kita buat air sedetik. Tak mampu dia pelongoh dia beras sebiji, tak bisa. Allah yang buat tiga. Makanya tatkala enam air, tatkala telur nasi, ingat tiba Allah sa'ijan rezeki ini. Itulah namanya berzikir. Lalu berzikir-zikir nyetak-nyetak lah, gampang menurut masa. Biji jari sama setika doang tahu gawe. Gampang. Biji jari yang masih SD gampang lah. Ya Allah, subhanallah wa bihamdi. Dia melihat suara kaji pelongoh-pelongoh. Zikir jangan sembahyang gampang kita amalkan. Lalu zikir sama baru inilah ialah selangkah sulit baru amalan. Pelongoh mereka saya icat sehat jengku Allah enak tiba Allah. Napas pelongoh lancar, saya icat lancar napas Allah enak tiba berat namun serminan tanah, serminan air, dan isi hujan, saya niat selaku Allah ingat tiba Allah. Itulah hakikat zikrullah. Tapi untuk sampai ke makam hakikat baru dia tahu samaran nikah, harus kita mulai dengan dasar. Mana dasarnya? Itulah zikir-zikir jarak sembahyang. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha. Dasar nikah untuk mengajarkan hati dan pikiran agar ingat kepada Allah. Dasar. Dia pelongoh baru tebau apabila kebulian air, apabila kebulian nasi, apabila anak bangkat, apabila ini open ingat Allah, apabila pelongoh berpikir dulu baru bisa berzikir. Pikiran berpikir dulu, pikiran saya ijat bangkat, berpikir baru pelongoh sadar. Alhamdulillah Allah ijat rezeki bangkat, otomatis hati pelongoh akan ingat Allah. Pelongoh telur nasi apa unin otak berpikir. Alhamdulillah masih tahu telur nasi. Kaya sahabat yang tahu telur nasi impus jari genti nasi. Lalu berpikir marah nikah atas nikmat Allah, otomatis hati pelongoh akan ingat Allah. Jadi intinya berzikir atau zikrullah nikah butuh proses. Ingat Allah, gampangan kanje gawe perintah Allah. Gampang.
gawe perintah Allah tiang pelungguh mampu 13-14 jam. Gawe perintah Allah tiang pelungguh mampu berjam-jam. Lagu-lagu ingat Allah sejam tiang pelungguh tidak mampu. Contohnya mungkin sembahyang perintah Allah pira menit sembahyang 5 menit. Apakah mampu atiangan pelungguh ingat Allah selama 5 menit? Right. Puasa Ramadan pira jam terpuasa? 13 jam kita puasa adik-adik. Mampu dia pelungguh gawe perintah Allah 13 jam. Tapi mampukah dia pelungguh ingat Allah selama 13 jam? Itu mampu. Ini kegambarannya yang namanya ingat Allah jauh lebih berat ketimbang gawe perintah Allah. Makanya di Al-Quran dijelaskan wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala dzikrullahi akbar, ingat Allah pegawaian paling sekat, pegawaian paling berat. Tiap pelungguh baru bisa mengingat Allah ya caranya ngaji, belajar dan belajar. Upaya, usaha, cara tiap pelungguh agar bisa mengingat Allah. Tapi kuncinya berpikir sih. Kuncinya berpikir aja. Kalau pelungguh berpikir, dia yakin pelungguh akan ingat Allah. Jarak mampu pelungguh berpikir alhamdulillah mau ke 300 juta, layaknya utang ke 200 juta, mungkin 100 juta dulu. Kalau pelungguh berpikir, niscaya hati pelungguh akan ingat kepada nikmat Allah Subhanahu. Kuncinya berpikir. Kalau sudah dia pelungguh berpikir tentang nikmat Allah, niscaya dia pelungguh akan berzikir dan mengingat kepada Allah. Karena beratnya yang namanya mengingat Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, ma'amila banu Adam amalan anjalahu min adabillahi yaumal qiyamati min zikrillah. Dara amalan, dara pegawaian sakagawe isi anak Adam sapaling julu selamatan era ini akhirat selain mengingat Allah. Mengingat Allah itulah paling julu bantu pelungguh. Apabila orang nikah mengingat Allah, otomatis orang nikah sudah mengenal Allah. Apabila dia pelungguh banyak mengingat Allah, pelungguh bisa baru terjawab pertanyaan mungkar nakir jemaah dalam kubur. Pertama kali pertanyaan mungkar nakir jemaah di dalam kubur adalah marrabbuka, saya aran nenek keketuan isi mungkar nakir jemaah. Dia teman keketuan pira open, pira bangkat, pira biji jari, pira senina anak, pira hutan jadi man keketuan dulu. Lalu pertama kali keketuan Nabi marrabbuka, saya aran nenek si de. Ya, unit keketuan isi mungkar nakir. Saya aran nenek, tentu itulah yang didengungkan dalam telinga pelungguh tatkala diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lahir Allah, saat masuk ke liang lahat pun endah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itulah hikmahnya jamaah. Makanya itulah pentingnya, mulianya yang namanya mengingat Allah. Amalan-amalan
ibadah-ibadah yang tiap pelungguh sami pertama kali bantu jemaah adalah zikrullah, banyak mengingat Allah. Kedua, sajari selamatan jemaah adalah sedekah amal jariyah atau rawah. Sedekah rawah nikah termasuk kedua bantu pelungguh jemaah lewat murka Allah. Terjelasan dari hadis ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin, jaga diri leman murka Allah Ta'ala, jaga diri leman neraka Allah Ta'ala. Isi bersedekah, isi rawah walau bi syiqqi tamratin, sekalipun isi sepelang kurma. Pelungguh sesukulan air gelas, niatkan rawah isi air segelas. Lemaklah tiang datang jobalin pelungguh, Pak Kadus datang jobalin pelungguh, Pak RT datang jobalin pelungguh, upi but sebulan, tunti but sebulan, gerupuk but sebulan, niat rawah. Tidak berniat, salah pelungguh, kurang pas niat pelungguh. Kadus datang, RT datang, sebulan nasi, sebulan kopi, sebulan maku, lalu niat adik mau kepek BRT. Burung tamalan hadis nabian. Niat roh sih. Tidak mesti roh nikah dengan gorong sapi, gorong bebek. Tidak mesti roh nikah gorong manuk, air segelas roh. Walau bisik kita merotin sabda Nabi, sekalipun sepuluh kurma pun namanya roh. Sepelah kurma pun namanya sedekah. Karena dengan nikah tiap pelungguh akan aman leman murka, leman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tiap pelungguh nikmah diri pelungguh punya pondok pesantren sebagai bank akhirat. Ya, tabung menengah 1.000, tabung 2.000, tabung sekuintal, tabung silakan sesuai kemampuan pelungguh masing-masing. Bank akhirat piran baik jamak kamu wakilin dunia. Ndak para diri kamu kubur kah butuh lo yang tipak bakso, butuh bakso lemak dalam kubur, butuh es lemak dalam kubur. Nabi si beli lamun dewa nyimpan elek war akhirat. Harta benda yang tiap pelungguh sami miliki kantor kulun BRI, BNI, BPD dan tahu baik terjemah lamun buat tabung kubur. Tapi sebabnya karena yang ngambil sabaiknya adalah biji jari bayi baru. Ibu-ibu pelungguh tabung KTP irik bak pelungguh mati. Aku si kadu si selakian kadu berari malik. Saya kamu pikiran. Dari itulah makanya dengan keberadaan atau adanya pondok pesantren kita, silakan dikebal akhirat. Tidak terasa nabung 1.000, nabung 10.000, nyumbang sesuai kemampuan tamu dalam kubur lemak buat milik NMS hingga kepeng harap karena waktu nabung. Nah, bisa terkaitan sila aman tiang peluru. Sering disampaikan oleh para tuan guru, yajbabul janazah arak sakiring jenazah arak telu. Sak dua tulang sekek sakdot milu bantu belum. Yaitulah amalu. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Selaku dengan mati mesti terering isi telu. Keluarga, harta benda, amal ibadah. Keluarga harta oleh selaku termasuk kocor kuning-kuning minum oleh. Kocor kuning sampai belah beli dan milik tadi atas kubur oleh kocor kuning itu. Nah, sejadah kadu pelungguh pelapis milu oleh anak balik pelungguh. Apalagi keluarga, apalagi biji jari sapaling kanan jangan bokok mata sinangis oleh minggu. Hanyalah yang setia amaluhu amal. Sedekah pelungguh, amal jariah pelungguh itulah yang membantu pelungguh jemaah lamun wah melindungi
Menongkoh mampu 10.000 arah dia kemampuan. Itulah yang kita amalkan. Mari saja sebagai pengajian Maulid kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan alhamdulillah. Sekian dan demikian. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج السادس الدعاء الذي يلقيها فضيلة الأستاذ أزهر الدين كيها SS فليتفضل مشكورا. Acara ke-6 doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Azharuddin Kiha SS. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca pada hari ini sambil membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan oleh Allah Subhanahu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'alamtana wa tifna alladhi yanfa'una. Rabbi fa'alna wa fa'alna wa qarrabatir lana bi'ilmina ma'adil qadri mustawada'a. Rabbi maghfirna wa wafiqhum lima tartawi wa rabbi lantarama wa nuqim kulla hadanan lima wa akhirna asfiya'ahuna Al-Fatih khairu wa nuqa kulla syar Rabbana aslih lana kulla syurur wa akhirna birridha bikal uyur wa qi anna Rabbana kulla juyur qabla an tahtiya rizqul madu wa bi rizqul anta akraman syata Rabbana ya zal jalali wal ikram wa syurati wa hajati wa fazal hadai mani al-kitab wa diya rijala ala sunnah wa surah murtil asyaya wa sunnah Rabbana ya zal jalali wal ikram wa syurati wa hajati wa fazal hadai mani al-kitab wa diya rijala ala sunnah wa surah murtil asyaya wa sunnah Rabbana ya zal jalali wal ikram wa syurati wa hajati wa fazal hadai mani al-kitab wa diya rijala ala sunnah wa surah murtil asyaya